Yang ketiga, bangsa ini dihancurkan dengan ekonominya yang luar biasa hancur sampai beras saja kecampuran pas. Meskipun pemerintah yang ngomong nggak ada, ini salah sampel, omong kosong, betul ada. Dan ini harusnya ada tindakan. Oke, kita bisa itu, saya ngerti bahwa pejabatnya untuk menerangkan umat supaya stabilitas tidak goncang. Tetapi harus ditindak karena orang yang menyelundupkan beras dicampur plastik itu sengaja melakukan pembunuhan kepada rakyat Indonesia. Saya sebagai ketua asosiasi petani beras sudah mengatakan itu bertahun-tahun yang lalu. Makanya Pak Kento kalau setelah ini jadi bupati nyalon gubernur, biar agak berbobot gitu. Nah, bupati Purbalingga paling ngurusin Sungai Klawe oleh akeh toh. Kalau memiskinkan umat itu ternyata luar negeri itu bingung menghadapi Indonesia, dimiskinkan mulai dari upah buruh, inflasi yang naik, harga yang tinggi, BBM murah jelas, sesuk ngentut apa ora naik terus datar karuan, bar naik dijuke meneh, munggah meneh, harga beras, harga pakan turun apa naik? Naik tapi jadi sepeda motor jalan-jalan itu wakil itu fitur juga bayar uang. Karena apa? Meskipun sudah menjadi rahasia umum, sekolah-sekolah favorit itu tidak memungut biaya. SMP enggak, SMA enggak, SD enggak, tapi uang ini bayar ini jumlah kabeh luwih larang tunjangannya banyak. Untuk masuk ke dokteran, untuk di sini bisa mengirimkan sebagai beasiswa di UGM dan sebagainya. Untuk masuk ke dokteran harus bayar 1 miliar. Banyak bu kedokteran saja sudah bayar 1 miliar. Jadi dokter ya sembarangan, pokoknya loro suntik bayar. Banyak. Udah rawat plastik operasi itu dokter bagus. Padahal dokter itu ilmu fardu ain itu. Tapi sekarang dokternya bagaimana? Oh, sampai dokter kok umat ke sholat, lu gak kok minta ingat ya sholat. Dan kerusakan ini disengaja. Yang keempat adalah kemarin sudah dilakukan bahwa Pancasila yang harusnya menjadi dasar negara diselewengkan menjadi pilar bangsa, salah satu 4 pilar bangsa. Padahal ini jelas pelanggaran konstitusional. Diintrodusir lewat DPR, diputuskan menjadi salah satu pilar bangsa. Padahal Pancasila itu dasar dari segala dasar negara, sumber dari segala sumber hukum bertanggung. Tapi ternyata bisa diselewengkan. Dan untuk memasyarakatkan itu, rakyat sing bayari 1,9 triliun setiap. DPR-nya keliling, pejabatnya keliling, semuanya keliling untuk mendongkel Pancasila sebagai dasar negara. Saya sampai teriak-teriak di Jalan Asia Afrika bersama Slamet Subianto dengan Jenderal Dias Musudarto. Ini kepentingan bangsa. Dan ternyata benar. Sekarang ada ormas yang berani melakukan muktamar dan akan menggantikan dasar negara dengan dasar syariat agama. Menteri Dalam Negeri diam saja, Menko Polhukam diam saja, polisi diam saja, TNI diam saja, Kiai diam saja. Jadi benar nanti itu terjadi pemberontakan, terjadi pergantian
17 negara. Indonesia ini akan dijadikan 17 negara. Karena apa? Karena negara-negara yang lain yang agamanya sama pecah. Inggris agamanya Kristen, Irlandia Katolik sama, pecah jadi 2 negara. Belanda pecah menjadi Belgia karena beda agama, yang satu Kristen yang satu Katolik. Jerman sama. Yaman pecah jadi 2, Yaman Utara, Yaman Selatan. Vietnam pecah jadi 2, Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Korea pecah menjadi 2. Cekoslovakia pecah berhamburan. Uni Soviet pecah berhamburan. Tinggal Indonesia. Di sini kalau dasar Pancasila hanya dianggap sebagai pakesan kosong, hancur sudah. Ini kalau dong-dongnya sampai ini kira-kira informasi ini itu keiki sampai pun. Dan itu terus terang disiarkan oleh TV-TV akan menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan risal agama. Sistem kepresidenan, sistem demokrasinya dirubah jadi kekhalifahan. Dan kenapa kita diam saja? Ada bahkan masjidnya Purbalingga ini yang menguasai bukan NU tapi kelompok tertentu. Maka itu tolong itu. Kalau saya dapat informasi macam-macam, merah semuanya. Ini berbahaya. Sampai di mana-mana di daerah Jeruk lagi saya ceritakan di Cilacap itu sampai ada musola yang akan dibayar. Asal tidak melakukan tahlil, tidak melakukan manakib, tidak melakukan sholawatan. Di Jakarta, di Pati, seluruh Indonesia saya keliling. Memang saya diminta keliling dulu oleh Gus Dur. Dan ternyata sudah sedemikian. Maka jangan heran kalau kemudian ISIS mengatakan akan menghadapi tentara, akan menghadapi polisi dan Nahdlatul Ulama. Jangan heran. Kenapa? Karena bukan ISIS yang dari Irak atau dari Iran yang akan datang kemari, tetapi sumber-sumbernya sudah ada di Indonesia dan sudah cukup kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Gus ini ngaji kok sampai cerita politik ben ngerti sih percuma kan soal ngaji nanti sampai. Begitu dihancurkan sampai sudah dianggap kafir. Karena ISIS itu bukan Islam yang seperti kita. Islam tafsirnya adalah tafsirnya dia monoteis, monolitik. Satu tafsir, yang tafsir yang lain dianggap sesat maka dibunuh. Pengen bukti? Keturunan Salahuddin Al-Ayyubi adalah jenderal Islam pemenang perang Salib yang memiliki pasukan 4 juta ketika berhadapan dengan pasukannya Richard the Lionheart 5 juta pasukan. Tetapi dengan kelembutan hati, dengan akhlakul karimah, Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke kemah sampai Richard the Lionheart menikah pakai loh. Siapa Anda? Aku adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Richard the Lionheart sudah putus asa. Silahkan kalau mau membunuh aku, silahkan dibunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Aku datang kemari bukan untuk membunuhmu, tetapi aku adalah tabib, aku adalah dokter, maka akan menyembuhkan engkau. Loh, kenapa? Karena engkau besok akan berhadapan dengan aku sebagai panglima perang. Islam mengajarkan ketika berhadapan dengan musuh, panglimanya harus sehat sebagaimana saya. Wah, ini hebat. Harusnya kalau kita langsung tusuk mati. Bahkan ketika masih dalam keadaan bertanya-tanya, anaknya Salahuddin Al-Ayyubi dijadikan jaminan. Kalau kamu nggak percaya aku mengobati, ini anakku tak jaga di sini. Kalau aku meracunimu, biar anakku yang engkau bunuh.
Ternyata benar sembuh. So, si Richard Delayahan itu kemudian berpikir, kalau ada orang kayak begini baik, berarti atas tuntunan Tuhan. Kalau tuntunan Tuhan, berarti Islam itu benar, bukan agama pedang. Besoknya nggak jadi perang dan damai. Sejak itu perang salib berhenti. Tetapi apa yang Anda ketahui ibu-ibu, anak-anaknya Salahuddin Al-Ayyubi dari suku Kurdi itu sekarang ini menjadi pelampias nafsunya orang-orang ISIS, diperkosa setiap hari. Karena askabiahnya Jazirah Arab ini, kesukuan Jazirah Arab ini, maka Salahuddin Al-Ayyubi yang bangsa paling besar pada saat itu namanya bangsa Kurdi tidak dibagi negara. Bangsanya pecah belah, tinggal di sebagian di Mesir, di Palestina, di Iran, di Irak, di Kuwait, di mana-mana tersebar. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi bangsa Kurdi, bangsa yang besar tetapi tidak punya negara? Maka ketika tahun 42 sesungguhnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sudah diparangi oleh Laksamana Maeda, panglimanya, gubernurnya, jenderalnya, penguasa Jepang yang ada di Asia Timur Raya termasuk di Indonesia, namanya Laksamana Maeda, mau menyerahkan Indonesia kepada Hadratus Syekh Haji Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim kemudian lapor kepada Ramanda, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian memerintahkan kepada putranya kembali untuk memanggil Soekarno, Hatta, Soekarni, Kahar Muzakir, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Agus Salim dan sebagainya, dan mengatakan bahwa yang berhak memimpin negara adalah Soekarno, karena Soekarno mengerti bagaimana memimpin bangsa. Kalau NU dulu memiliki sahabat ingin menjadikan negara Islam, sudah jadi Islam, negara Islam. Karena NU dan kiainya senantiasa menjaga bangsa ini, bahkan sebelumnya jauh sebelum kemerdekaan tahun 36, Nahdlatul Ulama mengadakan muktamar dan memutuskan negara yang kita bangun adalah negara bangsa. Negara bangsa, bukan negara Calvinistik yang merasa unggul terhadap bangsa lain, bukan negara Ashabiyah yang merasa berasal dari suku-suku yang mayoritas, tetapi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sekarang orang sudah tidak mau bicara dunia. Pancasila aja sudah lupa. Sampai ada menteri lagu Indonesia aja lari ya. Bagaimana coba? Apa nggak lemes gitu? Nahdlatul Ulama akan senantiasa menjaga. Maka santri-santri harus jaga. Kalau sudah ada tantangan dari ISIS, berarti mereka ada di sini. Dan Purbalingga ini menjadi target untuk penyebaran, karena biasanya dibunuh-bunuh mereka. Kalau ada Pak Dandim dan Pak Kapolres, tolong diwaspadai. Maka kemarin saya diundang ceramah di Korem, saya tulis ke Korem. Saya titipkan anak-anak muda Ansor dan bangsa. Kalau dulu tahun 65 sampai tahun 70 terbentuk yang namanya BKSPM, Badan Kerjasama Pemuda dan Militer. Sekarang nggak ada. Pancasila aja sudah orang nggak ngomong. Ngeri. Maka saya minta di Korem coba ada apel-apel kesetiaan NKRI, Pemuda Panjang Marga, FKPPI, kemudian bangsa Ansor. Yang lain Gus, kalau yang lain Mary dia gabung, tapi jangan diajak untuk seleksi.
Karena sejak awal memang TNI sebelum lahir, polisi sebelum lahir sudah ada yang namanya TNU, pasukan teklek, pasukan sarung itu yang mengalahkan jenderalnya tentara tersebut yang bernama Jenderal Pahlavi yang habis memenangkan perang dunia kedua, menaklukkan Jerman, menaklukkan Jepang, menaklukkan Italia, menaklukkan dan dikalahkan oleh seorang kiai yang namanya Kiai Abbas Bunter yang punya menantu namanya Kiai Fuad Hasim dan punya anak kemarin namanya Gus Kim yang meninggal dunia juga. Ini sejarah yang tidak boleh dilupakan. Jadi dulu itu sebelum Bung Tomo memamerkan dengan teriakan merdeka atau mati, dulu diterjemahkan dari Istiqlal al-Munsahid. Pada hafalnya enggak. Coba diulang, coba biar bergelora gitu. Jadi sekali-sekali bersemangat kembali tentang Indonesia sampai tidak bakal masuk surga kalau tidak cinta Indonesia. Karena kubur waton, kalau ada rampok masuk ke rumahmu dan kau lawan rampok itu, engkau mati saya, engkau mati saya. Tetapi kalau engkau bisa membunuh rampok, maka kebenaran yang engkau boleh. Apalagi mempertahankan bangsa dan negara Indonesia yang dilahirkan oleh nenek moyang kita, ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Coba saya mau tes, itu sekali-sekali dah. Kalau pakai itu aja dari kampanye terselubung, saya juga mau kampanye. Kalau saya katakan is dijawab kalimah awud syahidah yang tegas ya. Coba diulang, saya ingin lihat ini ahli batu semua atau memang semua saya ada semangat untuk Indonesia. Is kalimah awud syahidah. Kurang keras. Ini jangan-jangan Joko Joyoboyo bahwa sampai ono zaman ono anak putumu mbok pakane waktu dulu. Iya benar. Kalau waktu itu yang di Madinah makan atau di mana hijrah itu baik. Tapi kalau tidak, hati kita yang seperti batu atau otak kita yang membatu, tunjukkan gimana. Kita ulang. Itu teriakan merdeka atau mati. Iskalimah hidup mulia atau al-mut syahid dan mati syahid. Itu teriakannya anak muda santri-santri di TPA itu. Tetapi santri itu cintanya kepada tanah air. Begitu merdeka selesai, kembali lagi ke pesantren. Gak ada sepertakilan. Terus bawa pakaian, bawa sorban, bawa jubah, bawa pertemuan, dengan kelembutan mengajarkan Islam. Karena adil anasiku, agama itu nasihat. Maka Pak Hafidin jangan memberikan nasihat dengan memaksa. Pelan-pelan sekarang ini sudah mulai muncul. Yang namanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Membawa masuk, bukan mengusir keluar. Sudah di masjid, di musola, bid'ah itu, amalan bid'ah itu. Radio Roja, Insan, Radio MTA, semuanya memecah belah umat Islam. Kenapa Pak Bupati diam saja? Kenapa Pak Polda dan Kodim diam saja? Kenapa Pak Kapolres diam saja? Ini memecah belah umat. Seolah-olah yang Islam yang benar dia sendiri. Kulu bid'atin dolalah, kulu dolalah yang final. Loh bagaimana ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi sesat? Semua kesesatan masuk neraka. Orang bingung semuanya. Dan biasanya tanda-tandanya itu pada di sini apa? Ada yang dua begini hitam-hitam, ada yang tiga. Kenapa kok enggak belakangan sekalian? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sampaikan begini barangkali sampai tertawa.
Tetapi sampai nanti akan menangis bahwa sampai kalah bergerak, kalah cepat bergerak dan mengantisipasi. Sekolah di mana-mana, sholawatan bid'ah. Loh, sholawat kok bid'ah itu bagaimana? Kita ini tidak akan sah sholat kita kalau tidak membaca sholawat. Kok sholawatan bid'ah? Sholawat itu dari bahasa selotan, bahasa Arab namanya selotan, maknanya rukuk dan sujud. Bergeser ke bahasa Ibrani namanya syahdu. Bergeser ke bahasa Arab sholat, bentuk jamaknya sholat, sholat. Kok bid'ah itu? Dan kita sampai-sampai saya ngomongin sepupuan orang mandi ngomong lebih. Waduh, gak ada dalilnya. Sholawat kemarin saya pas tanya jawab di Lampung itu. Sholawat Naria itu gak ada dalilnya. Rasulullah juga gak pernah baca sholawat Naria. Aku belum semplok terus Nabi itu nggak tahu boleh Allah. Yang membikin sholawat itu pengikut-pengikutnya. Sholawatnya Allah itu hanya Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan kepada engkau wahai Nabi, dengan rahmat dan keberkahan. Itu saja Nabi menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka kemudian untuk bisa menjadi Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin bisa tercipta, bisa terbukti, bisa jadi mikrot, maka diutuslah Rasulullah untuk menugaskan, untuk menyampaikan 5 sholat risalah 5 Rasulullah sama sekali nggak mungkin Rasulullah kemudian ngomong ini Rasulullah minta kopi, tidak ada, dia ikut dirinya Rasulullah juga jalan. Ya, Rasulullah itu demikian halusnya hatinya sampai ketika sholat itu terbuka betisnya begini saja nangis. Dileki sama Butoleh, pamannya kenapa kamu menangis? Terbuka tersincap betis. Kan gak ada yang ini. Allah melihat. Kalau sekarang ada Islam gaya baru dengan RCTI-nya, rombongan Celana Cingkrang Indonesia. Demikian terus. Mengajar dulu makanya Wali Songo itu untuk menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dengan memasukkan tembang-tembang budaya yang ada di Jawa Lipa. Jawa Lipa itu mulai dari bulan provinsi yang ada di bagian negara Cina, Peking sampai dengan Burma, sampai Thailand, sampai Tumasit, Singapura, sampai Malaysia, sampai Mindanao, Filipina, bahkan sampai ke Madagaskar. Ketika zaman Sriwijaya kita mengutus laksamana kita ke Madagaskar, maka sampai sekarang yang namanya Madagaskar presidennya orang Jawa. Pahlawan nasionalnya Afrika Selatan itu orang Jawa Dwipa, namanya Syekh Yusuf, berasal dari Makassar. Dulu Jawa Dwipa jadi satu. Bahkan Australia itu namanya Australia, Jawa. Nah kita ini sudah dipecah. Oh Jawa, oh Sunda, oh Batak, oh Jawa ini. Bahkan kalau sampai ke Jakarta itu sampai dikatakan Jawa Kowe. Di Lampung itu ada persatuan pengapakan penghitungannya. Betul. Wah, hati-hati. Sekarang sudah mulai. Harus fasih bahasa Arab. Kalau tidak fasih dosa. Ini tidak keturunan Arab. Ini bahaya.
Nah kalau fasenya ala fasenya ala Semarang, fasenya ala Surabaya, fasenya ala Bandung, fasenya ala Batak itu berbeda. Kalau orang Semarang masih bisa mengucapkan amin, tapi orang-orang Banyumas ngani. Jadi kalau baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, alamin apa dulu? Loh, kalau ini kemudian jadi perdebatan dosa ini, kita nggak menyadari. Karena apa? Anak-anak kita sudah tidak rajin ngaji, sudah rajin buka internet. Di internet itu yang namanya Mbah Google sampai takonnya apa saja. Dan itu diintroduksi di situ paham-paham yang sesungguhnya bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau anak-anak cuma belajar di Google, tidak belajar di pesantren atau di sekolah-sekolah kita yang terawasi, terakreditasi, jangan heran 20 tahun mendatang sampai tidak hanya dimaki-maki tapi bisa dilempar sampai oleh anak-anak sampai sekarang. Sekarang ini pesantren yang tidak begitu, yang itu banyak. Dan yang anak-anak itu disekolahkan ke pesantren tertentu, sekolah terpadu. Misalnya, ini bukan kelompok kita. Begitu pulang langsung maki-maki bapaknya. Anak ini. Dan memang iso kasih terus tinggi, apa dosa? Nah ini maka kemudian para ulama membagi sholat untuk mengaplikasikan as-sholatul lirajulil mukminin itu diberi tahapan as-sholatul lidikri. Sebelumnya as-sholatul kumpul ibadah. As-sholatul kumpul ibadah masih syariat, masih tarbiyah monggo. Tetapi kita jangan berhenti di syariat. Contohnya begini, ada yang sampai Allahu Akbar. Allah sudah mau begini silakan, nggak apa-apa. Ada yang kokor malah begini. Ada lagi kalau di Mekah kalau sampai sholat Allahu Akbar ini lirik kanan, lirik kiri terus tidak. Saya pernah itu tidak dulu tak saya tidak lagi tak saya lagi sambil hati saya awas ya tidak ternyata tidak betul. Tak gitu saya langsung mundur sungguh bodoh. Saya itu punya sahabat yang mewakafkan pesantren saya yang di Semarang. Saya bernama Anuriyah Joko Tunggal, yang di Jakarta itu Abdurrahman Mahir Joko Tunggal. Saudara saya sekitar 12 di seluruh Indonesia. Nah ini yang wakaf ini kalau imami namanya kaji Ali Allahumma yarham itu kan bocor surat itu, khususnya surat Kafirun itu hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah liatin saya maklum gitu. Alhamdulillah sih tuh
sudah lainnya. Saya tanya itu walinya ulama Jawa namanya Mbah Salam, dia terbalik soalnya dari masalah dulu terus Mbah Salam, Mbah kok orang sing ngoten niku pripun lho Mbah sujudnya boro-boro iso maca apik biyo gaweane Gusti Allah selasane kok mangsamu Gusti Allah kaya pasang udan itu nyanyi hadiah itu dapat juara senior itu nyanyi luar mergo lati likuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Gusti Allah itu penak semut umpamane ana semut ireng mlaku ning tengahe wengi peteng gedhe ning dhuwur watu ireng Gusti Allah tes. Kamu sering ngatimu itu Gusti Allah. Jadi kalau debak-debak itu apa? Saya mau berhubung itu semua bawa lagi dosa mau beres. Terus di masa-masa itu gue bingung kan lo gini apa gini? Lo kecil-kecil mana? Dan bisa baik terus bocor. Allahu Akbar. Waktu surat lepas lihat amin. Aku masih belajar ya bro. Aku mau coba subhanallah biar nanti. Sujud tuh. Biar dipasen. Makanya ada ibadah, ada tarbiyah, ada akal, ini ada hukum sosial. Ini sudah tua-tua begitu, berespen. Dulu itu rubuh-rubuh gede nggak masalah. Allahu Akbar ya. Mau mengesahkan kuis pokoknya tuh Allah. Lihat mau cokombun. Malah murid saya Abdul Qadir Jailani ini namanya Abu bin Abdul Fattah Wiswan cerdas diajari langsung wortok langsung tiba lari diajari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim lari suatu saat ditinggal kolak Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu 20 tahun sedo. Padahal nek sholat itu Abdul Qadir Jailani itu Allahu Akbar ya bae kok bisa ngono ora ngerti ini Pak Abdul Qadir Jailani. Itu Allahu Akbar Abdul Qadir Jailani. Subhanallah, terima Sami Allahu liman hamidah Abdul Qadir. Sampai saya Qadir assalamualaikum Abdul Qadir mati. Takut malaikat mungkar nakir. Pakai berada. Sopo Gusti Allah jawabannya apa? Abdul Qadir Jailani. Malaikat ini umur itu bener banget so. Oke, mari belajar. Opo ki belajar Abdul Qadir Jailani. Mari pecut ya tadi dilarang oleh malaikat Jibril. Ojo kuwi gurune Abdul Qadir Jailani wis jaluk aku. Karo santrine. Mulane sing nggih ning ngarepe iki pejabat-pejabat itu gadang-gadang iki insyaallah mlebu suwarga.
Aja dhisik mergane apa? Mergane ning atine Mbah Idris iki lho ana jenenge Pak Kento. Pak Kento. Aku ya jenenge dilo saja dijodoh. Mergo apa khidmatu rijali sababul wisoli ila maula mawani hormat kepada orang yang mendapatkan kedudukan khusus ning ngarsane Gusti Allah ndadekake sebab usul tekan ketemu ning Gusti Allah. Aku belajar hakikat makrifat sampai jebol dulu Quran. Tapi modal mahabbah nanggung tangannya Mbah Idris tak boleh suara. Dasarnya khidmat rijal sababul wisol ila Allah. Karena dulu saya itu suka-suka bocah nakal kalau ngaji itu sebagai seragar ngaji, mbak saya sampai bingung, bapak saya itu sampai bocah kok nakalnya 10 kok piye. Jadi kalau 120 gitu ini pesantrennya harus tembok dulu papan. Ini sudah terapi dulu papan. Jadi sudah mulai turun ngantuk gitu udah isi kola dan sebagainya, masak, mijeti barang itu. Saya mandi. Harus baru sendiri di bawah potongan produk. Sopo. Saking nakalnya. Nenek dengan dia pokoknya gede ciuman. Oh, Mbah Bisi Mustafa itu tadi dia berkombah nih bapak nih Mbah Bisi Mustafa hormat marah dia. Oh ini kadang-kadang anak dia ini sebeling-beling saat kiwai ketok terus pasir, mungkin dia beri dan berapa orang dulu. Nek hikmah rijali sababul wisoli ila maula mahal. Maka sampai Robiah Adawiyah itu berdoa, ya Allah masukkan aku dalam nerakamu asal aku bisa melihat wajah. Nek hormat kepada ulama hikmah rijali sababul wisoli ila maula. Maka kalau anggaran kampanyenya pakai itu misalnya 100 juta, 90 juta kayak ngopon. Aku ketusan suara. Setuju? Setuju? Setuju Pak Ketua. Dan NU itu mengajarkan gitu berdoa karena Wali Songo mengajarkan caranya begitu dengan lembut, tidak membid'ah-bid'ahkan. Nah, membid'ah-bid'ahkan mengkafir-kafirkan orang, bagaimana mereka bisa mengenal agama kita? Kalau telinganya tidak pernah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana mereka bisa mengenal agama kita? Loh, saya kemarin gereja, wah, kiai ceramah gereja, untuk kecampur geduk kafir goblok. Rasulullah itu ketika diangkat jadi nabi itu berapa orang Islam? Jumlah agama orang Islam yang beragama Islam. Ada yang tahu? Pakai cincin itu apa? Ini musafir lebih mahal dari kawin. Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi berapa jumlah orang Islam? Berapa? Gak ada yang tahu. Jawab salah ada kok, tambah duit terus. Di bawah duit itu. Oh, 1.000. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi pertama kali dengan turunnya wahyu yang bernama Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq, berapa jumlah orang Islam? Ayo lanjut. Ngaco.
Hah? Ini maju. Berapa? Ini maju. Tepuk tangan. Yang ulang putih. Tahu lurus ya maju. Tahu maju bareng. Ini maju. Nah, memang Islam jawab memang Kiai Idris memang protokol keramat jadi lu apa-apa, cincin di satu saya apa-apa. Sebutnya asmane dari mana? Nama saya Suprapto Kiai dari Karaja Kodam. Paham bukan? Jumlahnya 4. Jenenge sinten? Abu Bakar Siddiq. Umat Islam. Ketika Nabi diangkat jadi Nabi, umat Islam satu. Sing bener sampean. Kan salah. Mergo iki ya dhewe loro sampean lese cincin apa duit. Oh, cincin bae soalnya iki regane 5 juta. Sampean jawabannya salah sing salah iku kiai ini. Wong santri ora ono salah. Prajurit itu ora ono salah, sing salah cinta. 100.000. Ya. Ketika Nabi diangkat jadi Nabi, jumlah umat Islam berapa? 1. Lalu Nabi berceramah kepada siapa? Berdakwah kepada siapa? 360 agama yang rata-rata semuanya memasang berhalanya disenderkan di dalam Ka'bah. Jadi kalau ada orang mengatakan ceramah di gereja itu sama dengan otaknya campur geruget, berarti memaki Rasul. Makanya kadang-kadang yang pemuda di rumah jumper kadang-kadang rambut dengan memang serbannya sak banter penuh yang baru mau oleh sebab itu Sunan Kalijogo ketika berdakwah, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat ketika berdakwah dia sudah mempelajari dulu karena dia alamnya bagaimana, umat yang dihadapi bagaimana. Kuntum khairul umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, dengan makruh, dengan budaya. Maka sekarang wong Jawa ini cek Islam, cek gak Islam, ketika ngangkat panci isi banyu jarang, irate refleks muni semilah. Tidak usah bismillah, semilah. Contoh Sunan Kudus dulu ngajari bismillahirrahmanirrahim, orang di dulu dikatakan besek semeleh. Dia kenal besek semeleh. Kayak Harun tadi sudah dingaku oleh gurunya masuk surga karena tidak dilihat bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, pangkatnya, derajatnya, tetapi adakah dirimu di dalam hati kiaimu. Maka Gus Dur menjelang meninggal aja masih diarah kepada orang-orang yang mati, yang hidup. Rumah saya serius mati-mati, enggak. Walau kesabaran lebihnya dulu bisa pilih amwatan pada akhirnya tidak lebih hidup. Jangan mau ada orang yang mati itu mati, masih hidup dan ada rezeki. Di antaranya adalah untuk menghidupkan hati yang ini. Ketika sholat masih munggul ibadah, kita tidak akan ketemu yang namanya hati. Tetapi kalau sudah naik menjadi dzikri, menjadi sholatnya sholat wusta. Sholat wusta ada yang menafsirkan sholat asar, sholat tengah. Kalau saya menafsirkan para sufi adalah sholatnya tengah. Latoif Olbi Ro Akfa
bingung karena apa? Dia sudah terlepas dari hukum bumi. Gravitasi bumi pun tidak mempengaruhinya, maka terbang satu. Kalau dia masih dihukul kepada Allahu Akbar, Kiev kokor. Ya, di dalam hatimu kan begitu kan? Allahu Akbar, Kiev kokor. Allahu Akbar artinya naik pas. Apalagi kalau pas sholat tarawih, bahwa ini kita berapa rakaat? 11 apa 23? 11. Cepat apa lambat? Cepat. Sholat yang speedometer. Masih mukul ibadah, maka harus digeser menjadi as-sholatu lidzikri, sholat wusta, sholat hati, sholat tengah ini. Maka ketika Nabi sampai di hadapan Allah, kemudian pulang membawa gerbong manusia, bukan hanya yang beragama Islam. Risalah Nabi ini untuk orang yang tidak Islam, bahkan jin pun masuk Islamnya. Jadi dibawa gerbongnya oleh Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Maka sholawat itu adalah segitiga cinta. Ketika Rasulullah dimi'rajkan, maka turun kembali membawa gerbong yang bernama umat manusia dan jin, bahkan makhluk yang lain. Ini tidak akan sah sholat kita, tidak akan ketemu Allah kalau kita tidak bersolawat. Lalu sholat bid'ah itu bagaimana? Penting ini, ada semua. Dari as-sholatu ini, dari as-sholatu lidzikri ini, kemudian melahirkan sebuah panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi itu awakmu ben mlebu bareng kaya ibadinya Gusti Allah itu, kaya Nabi Muhammad. Maka kalau kita kepengin hidupnya baik dan dijamin surganya, ya harus sesuai dengan Rasulullah. Sing penuh cinta, penuh kasih, jangan dikafir-kafirkan, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Wis boro-boro berebus masjid sholat, bahwa bacaannya nggak benar gak apa. As-sholatu lidzikri, inilah yang kemudian melahirkan ala bidzikrillah tasyatul qulub, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, membersihkan hati, melahirkan ketentraman hati. Ini wali songo mengajarkan itu tidak dengan bahasa langsung daki-daki, dengan lagu, dengan tembang yang sederhana. Sekarang begitu orang mau coba yang bulan gak Jawa, anakku kok substansinya apa? Apa Gusti Allah ini mau ngarap menurut ini? Pahami bakat lagam anak Gusti Allah ini mau Jawa, mau disebut Gusti mesti mau Jawa. Loh, tidak ada ya. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Jawa. Kok Siti Maryam, Siti Khadijah Jawa? Nek ning kitab iki ora ono Siti Khadijah, ya Khadijah, Maryam, Aisyah, Asia, Fatimah, ora ono Siti ya. Pokoknya nggo Siti Jawa. Gak ada dalam kitab Siti Maryam berapa, Siti Khadijah berapa? Ya Khadijah itu aja. Jadi kok Gusti Allah oh Jawa. Jadi kalau usah bingung-bingung. Makanya dulu sebenarnya Mbak Bisri Mustafa itu ditakoti, umroh itu cuma kabeh
mulai Pak Bupati sing nyalon meneh sampai sak bapedane sok ben setia sing do setia janji di dalam hati aja digeser Pak Bupati sok ben dadi meneh sampean. Nah, itu juara kuwi saking akeh catatane Mbah Bisri itu sak tumpuk buku iki. Lah giliran tawaf pecah ning ngene Hijri Ismail langsung Mbah Bisri ngucap buku iki. Ya Allah, niki santri kula akeh sak menten dungane sak buku niki. Pun mosok dono sampeyan maca dhewe dungane sak buku. Itu apa bener? Itu. Jadi awakmu ndonga bahasa Arab iso bahasa Allahumma inni Allahumma itulah ya Allah Gusti kula nyuwun donya sing nyata. Awakmu wis salah dono repot. Gusti paling rezeki karena kalau gubernur apa kira sanggup wis rezeki ya Gusti Allah. Tanpa berdoa kita sudah diberi rezeki oleh Allah. Dan terus kita Gusti ngene Gusti nyuwun tambahan rezeki wong iki kepengin pisan. Ini kan derek, ini kan wakil bupati ini kepengin pisan diundang oleh setunggal nyuwun tambahin jabatan bupati. Loh, itu dibanding terjadi bupati orang syukur padahal lahir zakatun la azidanakum walain kafartum in ada biasa. Inilah yang dikhawatirkan oleh Abu Mansur Husain Al-Halal. Gusti kula mboten saged ngitung nikmat sak kata nikmat ingkang panjenengan paringaken dumateng kula. Pramila kula aturi paduka syukur dumateng dika atas nama kula. Biar kurang ajar sendiri. Padahal memang nggak mungkin kita ini bersyukur. Ini hanya aku hadapi sebatas kemampuan kita saja. Bagaimana kita bisa bersyukur? Tidak bisa manusia tidak bisa bersyukur. Karena apa? Walaupun takut nikmat Allah, lalu syukur. Menghitung nikmatnya saja tidak bisa apalagi bersyukuri. Maka kayak begini hanya sekedar kewajiban agami saja. Itu. Oleh sebab itu Sunan Kalijogo mengajarkannya yang penting lembut hatinya untuk merasuk ning tulang susu. Fase nomor loro nek masyarakat nek para murid dan santri-santri sini kudu fase. Nek wong jowo enggak fase aja. Yang penting sebanyak-banyaknya kita aja. Ini mula Sunan Kalijogo ngajarke sluku batoke elo sira nyang solo le payo pak jendit wong mati nek obat nek urip sekian apa sih? Padahal itu pelajaran tasawuf paling tinggi yang tidak disadari itu karena cara mengintrodusir paham agama dengan kelembutan, dengan akar budaya sampai meresap ke tulang sumsum orang yang ngajari apa semua. Karena sudah tidak hanya syariat, tetapi sudah masuk menjadi genetika religius, masuk ke tulang sumsum agama jadi level. Maka yang dihitung hatinya. Oleh sebab itu Allah juga tidak melihat penampilan kita karena pakai udeng begini, udeng Banten atau pakai ini. Enggak, hatinya. Padahal itu bahasa Arab. Usluku. Terkadang kumbaran batinmu, mencuci batin. Tazkiyatul qulub, mencuci batin. Tekan Jawa, tekan Purbalingga dari seluku batin bukan la ilaha illallah.
boleh jadi atau elah mencuci hati itu dengan la ilaha illallah. Itu nafas dari kecil sini tarik ke atas ke natikov, kemudian dilempar ke shift dan latih, dilepas ke pohon. La ilaha illallah. Gerak ini ketika diukur oleh seorang ilmuwan itu menggerakkan ion dalam tubuh yang namanya elektromagnetis dalam tubuh itu kecepatannya sama dengan 40 MHz, sama dengan berputarnya matahari, berputarnya bumi mengelilingi matahari. Ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah. Lalu ini kok bid'ah, tahlil ini diucapkan kok la ilaha illallah. Ini kok bid'ah itu terjebak. Itu kecepatan elektromagnetis kita ini menjadi 40 MHz, sama dengan kecepatan bumi mengitari matahari. Luar biasa sobat. Karena apa? Sudah mulai dikri, tapi mengajarkan bagaimana kowe ngomong solo nek kowe didelok Gusti Allah. Gusti Allah kan wis nopo kan sunah. Terus pokoknya nek iso delok Gusti Allah ngomong solo lah utamamu dipirsani Gusti. Iki makom wis mudah dari makom eksa. Mula kowe kudu dicuci hati, suku. Hati itu harus dicuci. Bapak lo ngubah hati itu dengan la ilaha illallah. Kita ribut di tataran syariat terus tidak pernah menemukan satu kemanfaatan hakikat dan makrifatnya, bahkan rahasia di balik rahasia ucapan la ilaha illallah. Tapi Einstein, Robert Einstein itu menyelidiki kenapa orang ketika sholat dan mengucapkan la ilaha illallah pergerakan energinya sedemikian hebatnya sampai menemukan angka 0,1 la ilaha illallah 1. Ini menjadi angka digital. Kemudian para ilmuwan barat melahirkan yang namanya komputer, melahirkan yang namanya kalkulator, melahirkan yang namanya Google, Android. Wah, sementara kita melahirkan geger sama si murpot. Karena pas aku ramu dengin modal lo si murpot. Tidak menemukan kemanfaatan. Kalau analog dan satu saja melahirkan yang namanya digital, maka tiga yang paling tiga melahirkan energi yang sangat luar biasa yang namanya nur adalah la ilaha illallah. Saya itu dari gereja-gereja yang video menyiarkan ini dari Tempo Mandemen. Hukum pertama itu adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Wih bahasa Arab la ilaha illallah. Mau kafe itu ngaji bisik betul. Bahkan kita sudah paham yang namanya infak atau sedekah itu dari kata nafkah. Infak itu artinya sholat. Makanya diselidiki oleh Robert Einstein lagi. Kenapa sholat nafkah ini kok kata Nabi Muhammad kalau Allah beramal sufia, beramal sepeda motor, maka BUMD akan mendapatkan kelipatan pahalanya sampai 10 sampai 700 kali lipat. Kenapa? Diselidiki benar. Dia ambil air, selang itu diisi air. Nek selang itu dibumpet, airnya berjalan 3 hari dibusuk. Tapi di lubang besar semakin menyedot air yang ada di sini, maka muncul hukum Archimedes. Ini diselidiki oleh Einstein melahirkan hukum
kekalahan energi yang bernama E sama dengan mc kuadrat. Oleh ahli-ahli teknologi barat melahirkan mesin jet menjadi pesawat. Sementara kita masih ribut. Kita katakan sudah selesai mereka. Sudah dibenarkan, disempurnakan 1600 tahun yang lalu. Sekarang ini umat Islam bagaimana memanfaatkan kesempurnaan agama, kebenaran Al-Quran dan hadis ini untuk sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan orang banyak. Kalau engkau tinggal di Purbalingga, maka jadilah pemimpin yang sumber mendengar bahasa batin orang yang engkau pimpin untuk engkau sejahtera. Kemarin sekarang ini sudah mulai orang pada bingung kenapa di Ka'bah di Madinah muncul cahaya putih. Karena gerak ilahiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Memancarkan cahaya. Bukan fisika. Kalau ada elektromagnetisme dan magnet berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka akan melahirkan daya. Ini buku fisika kelas 1 SMA. Gambarnya jempol ini. Ya Pak ya? Itu rahasianya kenapa tawaf tidak sesuai dengan urut dengan arah jarum jam, itu berlawanan dengan arah jarum jam kiri. Karena Allah langsung melahirkan daya. Makanya sampean loro, sampean kiri untuk ingin munggah pangkat, ingin jadi bupati umroh. Karena siapa yang datang di masa akhirnya Allah pasti akan diperkenalkan oleh Allah. Amalnya kayak apapun kalau tidak mendatangi ke sana. Kata cuma 3 hari. Paling tidak ada imam yang menyebutkan inna sofa wal marwata min sya'rillah. Faman hajjal baita abitamara fala junaha alaihi an yatawafa bihi. Wa man tatawwa'a khair fa inna Allaha shakirun alim. Pasti dijalankan oleh Allah. Dan kita ini jadi bersih, harmoni, akseptabilitasnya tinggi. Orang melihat kita ini menjadi senang, cinta, wajahnya berbinar-binar, tidak pernah ireng berkatut. Ya Allah, maka coba lihat kiai-kiai itu yang hitam, tapi tidak wajahnya benar. Wajahnya enak karena hatinya dibersihkan oleh Allah. Ketika tawaf itu sama dengan menggesek besi dirimu ke dalam magnet Ka'bah selama 7 kali. Maka besi ini akan menjadi magnet. Kalau terulang sampai 3 kali atau 7 kali, maka akan menjadi magnet stabil. Ini rahasia. Ini sholat dikir dan sholat cepet-cepetan kok. Jeduk-jedukan saking bingungnya esok bendiaranya kusuk buat kalau jeduk-jeduknya yang dari keramik ngapal kabeh begini. Dan itu dasarnya baru ngapal itu lebih suarga munyur itu bokongnya ngapal. Ini orang-orang dalam kitab munyur dianggap ahli dikir bergolong terus bokongnya ngapal nggak ada. Sunan Kalijogo mengajarkan dengan si Romo menyang si rumahnya si Nek golek Gusti Allah itu kan do jembatan. Awakmu kok iso nyambut ketemu Gusti Allah sing mulangsa. Apa ora dhewe? Ini namanya tawasul. Karena Quran dan hadis tawasul farah itu. Sengaja ngono iso. Quran yang mana
Museum Ka'bah juga ada. Itu rano. Bak orang titik, tak orang titik, sa orang titik. Kho orang titik, jim orang titik, za orang titik, dot orang titik, lo orang titik, ghil orang titik. Semua terlebih. Kembali ke Quran hadis, Quran hadis semuanya. Quran itu juga ditulis setelah zaman Rasulullah. Nah kalau setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah, berarti Sayyidina Utsman rajanya bid'ah karena yang mengajukan tulis Quran. Kalau yang tidak beragama risalahnya Nabi dianggap kafir, yang tidak sholat dianggap kafir. Yang menemukan listrik ini siapa? Thomas Alva Edison. Agamanya apa? Kakek. Apa boleh beribadah kebaikan dengan produk kekafiran? Hati-hati. Makanya yang namanya inna indallahil Islam itu bukan hanya agamanya Nabi Muhammad, tapi agamanya Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Bejo-bejo awake dhewe nganggo risalah yang sudah disempurnakan oleh Allah. Ini batal semua. Ini produknya kekafiran. Malah yang mencampur bikin handphone ini ada sampai sini yang bikin handphone. Karena dari itu sih dari handphone kafir Londo, kafir Jepang, kafir Cina. Dan orang kafir itu najis, produknya najis. Gak kok kan ini semua. Hati-hati, ini membuat bingung umat. Supaya akhirnya tidak mengenal agama lagi. Agama cinta yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW akhirnya jadi bengis, kejam. Bukan itu. Maka Nabi mengajarkan setelah as-sholatu lidzikri, as-sholatu lirajulil mu'minin, sholatnya yang tertinggi adalah mi'raj kepada Allah, menyatu kepada Allah, bukan berarti menjadi satu. Yang namanya wahdatul wujud panunggaling kawula Gusti bukan berarti menjadi satu. Menyatu kepada Allah tetap ono bedane. Iki jenenge ozon, iki jenenge kopi. Menyatu dalam meja. Tidak kemudian karena wahdatul wujud panunggaling kawula Gusti terus Gusti menungso gabung dengan Gusti Allah. Ada khalik ya khalik, makhluk ya makhluk, tetapi dalam satu putaran yang bernama keridhaan. Bentuk keridaannya apa? Nafsu kita ini dipanggil oleh Allah, jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsu mutmain. Ini tujuannya untuk rajulul mu'min. Ini derajat tertinggi. Maka orang Jawa, Sunan Joko mengajarkan tembang Jawa yang namanya megatro. Megatro artinya mengajarkan bahwa pada tataran tertentu Anda harus melakukan mutu qabla antamut. Mati sebelum engkau mati. Kalau Imam Athaillah Al-Iskandari mengatakan kuburlah dirimu di alam kekosongan supaya ketemu kosong. La ilaha illallah. Tapi ini awak menunjukkan saya, wah, sesungguhnya sampai kosong. Tapi kalau sampai kosong, sampai satu dengan Allah. Tapi kalau sampai merasa satu, sampai adalah kosong. Maka Imam Abu Hanifah ketika ketemu anak-anak kecil, anak-anak madrasah Rodotul Tolak ini sedang main ikram, dileke. Hati-hati loh, Jom. Nek dolanan ikram menurut itu nek tidur. Gimana turun bayani sampean sinten?
Imam Abu Hanifah. Aku Hanifah. Oh Imam Agung menika nggih. Mbah Yai yo ora panjalukku. Kuwi mergo undanane umat ning aku. Hati-hati lho Mbah Imam Agung. Nek kula jatuh kepleset dari ekran paling micet tak obati ning dokter sembuh. Nek sampean jatuh karena kesombongan merasa sebagai Imam Agung, sampai keplesetnya sampai ke neraka dan tidak ada obatnya karena sampai ke golong iblis. Kira-kira ono bocah ngomong-ngomong mbok kiai, kira-kira kiai ini nesu ora? Nesu ora? Imam Abu Hanifah langsung gemprok nangis. Ya Allah Gusti. Rabbi warhamni ya Allah masakan kula panjenengan ngapunten kula Gusti. Paduka damel iblis sing sempurna kados ngoten panjenengan tiba akan dados ablasan makhluk sing mendapatkan hukuman maka disebut ablasan padahal berjasa menaklukkan makhluk-makhluk sing boten nurut kepada panjenengan. Rumiyin iblis itu panjenengan paling asma jenenge hadis. Panjenengan asma jenenge abjadi. Saiki dadi iblis rupane ora karuan mergo angsal hukuman. Mergane merasa sombong Gusti. Ana khalaqtan minna wa adami. Ulo sampeyan damel saking api, adam saking tanah. Sombong panjenengan jatuh ati kula nuwun ngapunten Gusti. Imam Abu Hanifah tilik bocah langsung nangis itu langsung bunuh. Warhamni panjenengan masakan kula. Wajibuni pun panjenengan cekapaken kula wakil kula dadi sekolah wonten rodo tutulan iki sing entuk hadiah motor nggih bersane santri kula kepala sekolah kula ngajari terus mergane sampai asal hadiah saking Pak Bupati. Cukup wajibuni cukup. Warfani Gusti panjenengan angkat derajat kula Gusti. Ampun panjenengan tiba akan dados asfal safil malih mergo kula rumangsani nek kula niki saking banyu sing jem. Kula niki ngeten iki ngelingi saking banyu. Warfani karena minum syirkil ayam itu jenenge ndok. Sekos ayam itu jenenge ndok. Niku nek didol nang pasar, Pak. Datang iki begini Bapak semua pejabat sekalian wis jajal. Barang ini diplastiki terus kok ngedol banyu. Karena dalam aku. Maka di sini duduk di antara dua sujud inilah kita muhasabah. Ini intinya khusyuk. Ini intinya mirajulil mu'minin. Ini intinya muhasabah. Melakukan perhitungan sebelum diperhitungkan oleh Allah. Warfani panjenengan angkat derajat kula mergo kula saking banyu Jember niki disebut huruf sadere metu huruf wonten sujud jenenge huruf mim ana khalaqtani minnar wa ada mungkin maka untuk ikrajul mukminin untuk menyatu kepada Allah maka manusia harus rela meletakkan jidat kehormatannya untuk menempel ke tanah. Subhanallah besannya untuk itu hatinya ya Allah kula gandengan kula nginggelaken kodoko Gusti padahal bisa jadi roh biasa sering kodok para ngomong Gus Basir ora ketok-ketok ini jadi roh hah 10 menit lagi ya atau 5 menit tak kabari iki ben awakku ben apa. Iki soal sholat terus kita ngerti filosofi dari repot. Maka ketika rukuk
berdiri takbiratul ihram membentuk huruf alif dan lam, maka disebut alhamdu. Sekabe puji iku lillahi, kagungan Gusti. Maka kalau engkau memuji Allah, mengucapkan syukur alhamdulillah, baru sepertiga ikrar ini tasdik bil qalbi, mensyukuri nikmat Allah, amal bil arkannya sholat, itu baru bersyukur. Angel dijelasin ini rasa barang dia Isa. Maka ketika berdiri membentuk huruf alif lam, ini menunjukkan anasir api, bahwa kita ini ada unsur api, maka harus angkat tangan sebagai tanda pas. Pasrah ini disebut taslim. Karena awakmu taslim, maka harus diselamatkan. Maka Allah menurunkan Mesias, juru selamat. Kalau Nabi bergerak alaihi salam, khusus Rasulullah sallallahu alaihi mergo imame anbiya wal mursalin. Ini unsur api. Sombongan apapun kalau sudah angkat tangan nggak bakal ditembak. Terus merampok apapun ditodol semua polisi. Nggak bakal ditembak. Kecuali polisinya saking sebagainya yang ditembak sehat malah memasuki luar. Penjahat-penjahat orang berbolong-bolong dulu orang berpolisi tipis memang ditembak dua kali jaga. Ya aku ngerti orang kapolri ini salah satu masih berparadoks dari kapolri tak kontrol, tak ada bagian tak kontrol, masalah ngomongnya sudah digustur. Makanya kalau engkau memiliki suami sedang marah, lo cahayu tak kandani, bojomu kon digo banyu bu. Mergo manah itu sifat api, sifatnya setan. Lho kok setan kok merbute ya manusa, mergo setan kuwi minal jinati wa kula nek bojomu ngamuke kebangetan disebut kesetan. Kon wudu kok jenesu kon sholat. Bahasa apa itu kebiuran banyu tanggung kebiuran gue. Ini sifat angin nafsu. Walau digambarkan oleh Sunan Kalijogo, Puntadewa itu bisa moksa bersama asu. Asu itu maksudnya nafsu. Maka ya Tuhan nafsul mutmainnah ini menjadi jiwa yang tenang. Ini ngapa kok berkedoro yang sifatnya sholat, penegakan bahwa bagaimana sholat tidak bisa moksa. Wong sholat tidak pasrah kepada Allah, tidak menjadi jaminan masuk surga. Tapi khusus umat Muhammad, wong sakmene akeh iki kabeh insyaallah kok usul. Aja diamini sih, alasane apa? Mergo Pak Eko ijek ngaki rem abdal lakno instruksi nganggo cincin kuwi jangan diikuti untuk bongkar Tegal. Oh, kok jujur Tegal itu aku kabeh wis tidur di Tegal itu mati. Padahal pohon satu pohon ini, apa ada orang memamerkan bahwa dirinya sudah menanam pohon itu kok dipamerkan? Apa enggak? Ada nggak orang yang pamer saya menanam pohon itu ada nggak? Nggak ada. Anda tahu bahwa satu pohon ini daunnya satu ini saja mengeluarkan relnyatan bion-bion. Bion-bion ini campur dengan udara menjadi oksigen dihirup miliaran manusia. Jadi awak tanpa sengaja
hanya sebatang pohon sudah memberi kehidupan orang sedunia. Orang seduh ini yang dituju oleh Sunan Kalijogo dan Wali Songo. Maka Wali Songo itu mengembangkan dan memasyarakatkan 9 asma Allah. Ya Hayyu ya Aliyu ya Aliyu, ya Wafiyu ya Wafiyu ya Qawiyu, ya Waliyu ya Waliyu ya Wali. Ya Hayyu murid ke wong sing murid atine ben tambah karena sebagian besar wong murid punya atine mati. Bahkan orang yang harusnya mati menjadi hidup karena sedekahnya biar ini menyebar. Maka seharusnya pengaruh sana bayar sedekah, bayar kepada oksigen kita. Ini miliaran biar dan dihirup jutaan orang hanya nanam pohon. Makanya nek mau delok posomu, sholat ora kusuk, amal ora ikhlas, posone teblok-teblok zakat ora tau bayar, ora bisa bayar zakat. Ora ono persen setengah gitu ya. Itu orang Kristen bayar 10%, bahkan masih tantangan gaji 1 juta 100.000 langsung dinamatkan. Awalnya diri ngomongnya aku ngocok, pemenang aku biaya ini, sudah kok giliran di jalur sudah kok santri itu gue stop wah, yang untuk dompet aturannya akeh banget untuk sokor aturan tentu. Ini salah satu juga kelemahan umat Islam yang kita harus sadar bahwa kita ini bakhil. Jadi kita bersyukur bahwa ada Kiai Anwar Idris yang mengadakan begini. Kita bisa mengenal bahwa santrinya baik-baik, berprestasi. Kalau saya kok bupati punya ada pesantren di daerahnya, ternyata hasil nilainya paling bagus, langsung gaji saya 1/4 sumbangin. Saya loh, ya. Bupati itu orang di dulu, gaji dia sedikit. Ini cukup kalau lirik bapak dari ya oke. Bagian kapal ekonomi kesannya, oke siap sedikit dalam sampai batalan gitu. Jadi apa di lomba keserangan juga tapi orang usah harus anggap sesuatu itu. Nah kalau dari komando ya sesuatu diganti gitu mati. Allahul Kafi Rabbuna Kafi Qasatna Kafi Wajadna Likuli Kafi Kafana Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Allahul Kafi Rabbuna Kafi Wasallam Kafi Wajahal Kafi Kulli Kafi Kafanal Kafi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidi Syaikhul Qadir Jalali Al-Baghdadi Walillah Kulaniwon panjenengan tampi sholatipun jamaah menikah. Panjenengan bersani Allah para pemimpin sak kabupaten Purbalingga timbul dados tunggal sak umaroe, sak ulamae, sak camate, sak lurahe, sak RW-ne, sak RT-ne, sak ustadz, sak tentarane, sak polisi ya Allah, sak santrine Gusti panjenengan ngapunten dosane. Rabbi inna maqlubun fantasiwan berbagai kasih wajahan kasih kendaraan dari kini ke bawah ratu bagi wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran ila sirka latul munadin Allah yuridu al-majibati wa qiyada billahi jalla wa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi inna yuhibbul baqawi ya Allah jamaah hadir mereka wabil khusus Sofiqul Bait Simbah Romo Kiai Haji Anwar Idris sak putra-putra itu panjenengan nyatakeun sak presiden, sak menteri, sak gubernur, sak bupati, sak wali kotane sedoyo sak gubernur Indonesia, sak ulama, sak ustaz, sak rakyat Gusti panjenengan kuat. Wa inna minun faizana kan keserakahan sesih naas panjenengan golongan tiyang ingkang bejo dunya bejo akhirat wa inna faqirul fa'ana panjenengan pirsa rakyat Indonesia sedaya ingkang rawuh menika tiyang ingkang pikir pertemanan, pikir persahabatan, pikir dunya, pikir harta, pikir kesehatan, pikir hebat salamah darajat fidi wa dunya wal akhirah panjenengan sugihaken Gusti kanthi tawasul tumantunganipun Sayyidina Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin panjenengan angkat balangipun Indonesia khusus Purbalingga menika Gusti lan kanthi tawasul tumanipun Sayyidina Adam Rabbana dzulumna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin menawi Sayyidina Adam sampun panjenengan punten Ibu Hawa panjenengan punten bangsa Indonesia langkung betakaken pangapunten panjenengan ya Allah sak pemimpin sak ulama Gusti sak rakyat sak tentara sak Gusti kanthi tawasul dumateng ashabul kahfi dalam 300 tahun panjenengan lindungi rakyatipun Indonesia saking kendaliman para pemimpin kanthi panjenengan rubah hatipun para pemimpin supados saged mirengaken bahasa batin tiyang ingkang dipun pimpin melaksanakan amanat penderitaan rakyat kanthi donganipun Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hazib lana min amrina rasyada ya Mustafa ya Ali ya Hadi ya Ali ya Rabbi ya Rabbi ya Wali ya Hamid ya Rabbi ya Rabbi bighafir fil min sinna jamil istinad quduna ila rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akhir wa yasin jannatun nasbi jabila ta'ala wa amana tawakkal Jibrailu an yamini nyuwun tulung pundhake ten disebul ya Allah panjenengan jagi pundhakipun ten jamaah menika kanthi malaikat Jibril ya Allah disebul pundhak tene Israfilu an yasari pundhak kiwa disebul wa mikailu an waroi dadakipun disebul sak jagre dibayake disebul wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dadane disebul angkat tanganipun ingkang tenang rasake kaya hukum tungkate Nabi Musa wa asa Musa biati gegem akhobani wa Fatim Sulaiman ala lisani tidak ketokan langit-langit paman yatakallam ma'ahu kodo kajati panjenengan donga sing sampeyan ngarepe paling penting kangge pihak panjenengan piyambak Musa biadi akhobani wa Fatim Sulaiman ala lisani paman yatakallam ma'ahu kodo kajati
pun sahih pun Pak Bupati, Pak Kendo, sahih pun Pak Kapolda, Pak Kepala Dinas Pedanka, Pak Bapeda, Pak Asraf, Pak Kapolres, Pak Dandim, Sedoyo, Pak Camat. Restu santri kami rekan dua menika nami boten saged rawuh wonten mriki Gusti. Ingkang tesih kere panjenengan sugihaken ya Allah. Ingkang tesih sakit panjenengan sarasaken ya Allah. Panjenengan kersa anak putunipun ya Allah. Ingkang tesih gadah utang panjenengan paring dunya kakadah supados boten durmakom boleh ya Allah. Ingkang tesih dereng ziarah teng Mekah Mukarramah Allahumma sholli ala panjenengan paring rezeki ingkang kathah. Enggak tesih bodoh panjenengan tempeli ilmu laduni kanthi hatipun denganipun Rasulullah dumateng Sayyidina Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa ta'ala. Atus pinter-pinter santri-santri menika Gusti supados boten dipun unyek kalian tiang-tiang sebelah-sebelah dipun. Ikuti wa nuru Yusufah ala wajhi man ra'ani akhabani lanuripun Nabi Yusuf wonten pasurya kula sing sapa wonge ningali kula bakal seneng welas asih cinta mendukung kula Allahumma warahmatullahi muhibban wa quran wajib fillah fi mahfud rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoke bareng-bareng dengan wong tuwa Rabbil birri wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil birri wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil birri wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Bapak ibu kalih lampah monggo ning kula nyuwun sedekah dengan selawat imo niki kangge nek ana keadaan genting kados ngeten tulung imam-imam masjid lan mushola lan ibu-ibu mau selawat limo ping 3 subuh kalih bar maghrib ben ditentremke negarane nggih. Ampun kurban ketok sak Indonesia tentrem nggih. Monggo bareng kula ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana wal fir lana maqamana ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal af'alil muhtahim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij halal muslim terakhir ya Allah ya Allah ya Rabbi mal muslim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berikut ijazah saking Hadratus Hasan Ashabi Bisnis Samsudi Kewahar Asbullah. Muga-muga ngajine awake dhewe dibarokahi karo wali-wali Gusti Allah. Wabil khusus Hadratus Hasan Ashabi Kewahar Asbullah Bisnis Samsudi Ki Ahmad Siddiq Ki Asad Samsul Arifin Ki Ali Maksum lan Ki Haji Abdurrahman Wahid Al-Fatihah.
Buat kecerdasan santan